Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal 25 Mei 2022 hari ini ya, hari Rabu, dan untuk hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Hari Kamis besok 26 Mei libur ya untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Jadi bursanya libur satu hari dan dibuka kembali tanggal 27 ya. Jadi analisa sahamnya untuk hari ini tanggal 25 sampai dengan untuk hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi untuk mempertegas sekedar informasi ya, saya tidak menerima titipan dana. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Sunar Susanto, itu bukan saya ya. Karena seringkali kadang-kadang saya bingung ya, tiba-tiba saya dimaki-maki orang ya, seperti itu ya, penipu dan sebagainya ya. Padahal banyak orang yang oknum penipu memakai nama saya. Jadi dia bikin Telegram username-nya sama dengan saya, namanya ya. Kemudian username-nya mirip ya. Jadi dia dimiripkan, mungkin ditambahi huruf N1 atau ditambahi huruf A1 gitu ya. Kemudian picture profile-nya dia copy dari punya saya langsung ya, persis gitu ya. Dengan tujuan untuk menipu-nipu gitu ya. Jadi saya tegaskan saya tidak menerima titipan dana. Kemudian tidak ada grup premium berbayar ya. Jadi ada juga yang pakai nama Sam Profit, ngaku-ngaku sebagai Pak Sunar bikin grup berbayar gitu ya. Grup premium berbayar tapi saya nggak punya ya. Grup saya free. Memang ada grup khusus kecil ya. Itu kalau ada request silakan request langsung ke saya ya. Telegram username saya adalah nyatakan NDATAKAN ya, seperti itu ya. Kemudian tidak membuka rekomendasi berbayar. Jadi nggak ada ceritanya saya buka rekomendasi berbayar, tidak ada ya. Seperti itu ya. Jadi sudah saya tutup semua. Murni saya akan memberikan analisa lewat YouTube video aja ya. Seperti itu ya, cukup ya. Dan juga di grup kecil saya sharekan buy dan saya kalau misalnya saya sudah buy pada hari itu juga ya. Kurang lebih seperti itu. Grupnya free ya. Kalau yang pengen join ya silakan hubungin saya langsung ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai langsung dengan yang pertama ya, untuk analisa saham Pegas ya. Jadi Pegas ini kemarin sudah saya bahas juga. Sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya, sebelum dia breakout ke atas 1600. Kalau misalnya dia breakout ke atas 1600, yang mau buy high sell higher silahkan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi target price terdekatnya sudah saya sebutkan 1800. Hari ini kurang lebih tercapai ya. Walaupun nggak pas di 1800 tapi tercapai di 1795. Nah, strateginya bagaimana kalau untuk Pegas ini? Bagi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Pasang trailing stopnya boleh dipasang di sekitar area 1750, itu yang paling dekat ya. Atau kalau nggak mau terlalu dekat ya pasang aja di 1700 ya. Seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1640, lebih baik jual dulu semuanya. Itu untuk Pegas ya, kalau yang sudah punya. Nah, ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya, strong banget ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saya sudah sebutkan di 1545. Tapi saya sudah sebutkan juga, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher ya. Jadi breakout ke atas 1600 boleh buy seperti itu ya. Kalau breakout lagi, naik lagi, tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi kalau posisi kali ini berhubung dia sudah higher high, maka area buy on weakness-nya saya naikkan di area sekitar 1640. Artinya buy on weakness itu seperti ini ya. Kalau misalnya dia koreksi ya, ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau dia turun di bawahnya 1640, nah kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 1640, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, kalau sudah naik 1700 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up. Nah, bagi yang belum punya untuk Pegas atau yang sudah jual ya, kena trailing stop atau misalnya sudah take profit ya, itu kalau mau buy ya tunggu buy on weakness atau buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1800 boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi strategi di saham itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai trading itu ada dua. Yang pertama adalah buy low sell high, yang kedua adalah buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1800 masih memungkinkan, target berikutnya saya menggunakan acuan setiap kelipatan Rp100 aja ya untuk mudahnya. Berikutnya lagi 1900 dan 2000. Ya kalau kita mundur ke belakang ya, pakai weekly chart mundur ke belakang, ini kurang lebih kalau acuan setiap Rp100 lumayan rapi ya di sini ya. Kena dengan swing low-nya dan juga swing high-nya ya. Kurang lebih bisa dipakai acuan sebagai support resistance terdekatnya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1800 ya. Jadi sebenarnya untuk
Pegas ini masih cukup bagus. Pilihannya ada dua ya. Buy on weakness, tunggu koreksi, kemudian rebound barusan kita buy, atau buy high sell higher ya di area 1800. Kalau dia breakout kita buy, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu. Apakah ada aksi korporasi? Saya belum cek ya untuk Pegas ya. Sebentar, mungkin saya cek sekilas saja di RTI Business apakah ada RUPS atau aksi korporasi lainnya untuk Pegas. Sebentar. Ini kalau saya cek belum ada ya. Oh, ada RUPS-nya. RUPS-nya tanggal 27 Mei 2022 ya. Seperti itu ya. Itu jadwalnya di RTI Business. Dan untuk pembagian dividen sepertinya belum ada informasi ya. Yang terakhir itu cum date-nya tanggal 28 Mei 2020 ya. Dia membagikan 41,56 ya. 2021 sepertinya nggak ada ya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Ya nggak tahu lagi kalau 2022 ini ada dia membagikan dividen, saya nggak tahu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Oke, berikutnya untuk TLKM. Jadi bagaimana TLKM? Memang TLKM ini salah satu isu yang agak negatif ya. Saya nggak bilang negatif banget, nggak sih. Ya salah satunya adalah pembelian atau investasi di Gotoh ya, seperti itu ya, mengalami kerugian yang lumayan ya. Sebetulnya sih kerugiannya sih nggak masalah ya untuk perusahaan sekelas Telkom ya. Karena kerugiannya itu belum direalisasikan, atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu unrealized loss, karena saham yang dia punya di Gotoh itu belum dijual ya, seperti itu ya. Dan yang masalahnya di sini isunya adalah ada keterikatan seperti hubungan saudara antara komisarisnya ya, seperti itu ya, dengan Menteri BUMN, seperti itu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi kita sih nggak menyentuh di sana ya. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya. Intinya pada dasarnya ya untuk Telkom ini rapat umum pemegang sahamnya tanggal 27 Mei 2022. Biasanya akan membahas mengenai dividen kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi lihat lagi agendanya, dividen yang terakhir lumayan ya, 168,01 ya. Itu 8 Juni 2021 ya, sebelumnya ya cum date-nya. Jadi ada kemungkinan saya sudah sebutkan sebelumnya, selama bertahan di atas 4.000 sebenarnya untuk Telkom masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness sekarang boleh ya, 4.200 ke atas memang saya sudah sebutkan boleh buy. Bertahap aja, jangan terlalu agresif, naik lagi ke atas setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up untuk Telkom ya. Target terdekatnya di 4.500. Kurang lebih seperti itu ya. Memang dividen yield-nya dia lumayan tinggi. Kalau mau beli sekarang, antisipasi kalau dia bagi dividennya lumayan tinggi ya, ada kemungkinan bisa naik seperti PTBA ya. Sebelumnya seperti itu ya. Sebenarnya untuk PTBA itu yang rajin ngikutin video saya ya, sebelum hasil RUPS-nya saya sudah sebutkan juga bahwasanya untuk PTBA itu masih cukup bagus uptrend-nya ya, terlepas dari aksi korporasi akan pembagian dividen ya. Jadi yang ikutin channel saya, garis-garisnya sudah saya bahas, sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Harusnya sudah jelas ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk BBCA. BBCA masih konsolidasi dan saya sudah sebutkan juga untuk BBCA. Sebenarnya kalau mau buy on weakness BBCA sekarang boleh saja ya. Memang kecenderungannya dia masih sideways, tapi sideways-nya dia di bawah ya, di jalur on downtrend-nya. Dalam arti sebelumnya kan dia naik tertinggi sampai 8250 ya, kemudian turun, koreksi, kemudian sideways. Jadi ini masih di jalur downtrend-nya ya. Apalagi MA20-nya sudah mengarah ke bawah dan harganya di bawah MA20-nya. Kalau mau buy sekarang memang masih konsolidasi ya. Jadi jangan terlalu agresif menurut saya. Buy-nya istilahnya nyicil aja. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Dan di sini saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya 7175 untuk BBCA ya. Sejauh dia fundamentalnya bagus, nggak ada bad news, nggak ada sesuatu yang membahayakan atau kira-kira mengurangi kepercayaan investor ya. Menurut saya sih untuk BBCA ini masih cukup bagus ya. Nah, jadi belinya bertahap aja, setiap kenaikan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Memang kalau untuk BBCA ini mau ditradingkan scalping ya susah ya, seperti itu ya, karena fluktuasinya juga nggak menentu ya. Kemarin aja kalau kita lihat dia drag down waktu penutupannya, closingnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini menurut saya sih masih oke lah ya, kalau masih hold ya, selama di atas 7175. Oke, berikutnya untuk ESA. ESA bagaimana? Sudah saya berikan support resistennya. Support terdekatnya 1200, resisten terdekatnya 1400. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja ya. Memang
kalau dipikir-pikir sih tanggung ya. Dia di tengah-tengahnya antara supportnya 1000 dan 1600 ya, kurang lebih konsolidasi di atas ya. Ini MA20-nya masih mendatar ya. Jadi konsolidasi atau sideways di atas. Eh, Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Setiap kelipatan Rp50, kalau dia naik tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold, pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support dan resisten terdekatnya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 1000 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1000, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi kurang lebih seperti ini juga ya. Kadang-kadang memang nggak bisa pas ya di 1000 ya. Kadang-kadang hampir, kemudian dia berhasil rebound ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu. Memang dia kecenderungan masih sideways ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga. Kalau mau trading sideways-nya ya silakan ya. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk WIRG ya. Memang WIRG ini saya bahasnya dari grafik hourly atau per jamnya, karena dia barusan IPO ya. Jadi kalau kita lihat di daily-nya ini sebelumnya dia naik tinggi, kemudian fluktuasinya lumayan ya. Kadang-kadang ARB, kadang-kadang ARA gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk WIRG ini kira-kira kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar ya? Ini saya tarik ya dari hourly-nya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 830. Artinya selama dia bertahan di atasnya 830 untuk WIRG ini, dia masih ada potensial kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 1055 dengan targetnya di terdekatnya di 1165 ya. Itu yang sudah saya gambarkan. Kalau dia naik lagi ke atas 1165, maka kurang lebih dia akan bentar ya. Dia akan menguji areanya di sekitar area ini ya. Ini swing high terdekatnya di sini ya. 1215, kemudian berikutnya kurang lebih sekitar area 1440. Jadi ini kurang lebih support resistennya untuk WIRG secara hourly-nya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja. Kenapa boleh saja? Karena ini MA20-nya 20 jam berarti ya. Ini jamnya kan grafiknya kan hourly atau per jam ya. Jadi selama menurut MA20-nya ini sebenarnya masih cukup bagus potensialnya kalau mau trading buy ya, atau istilahnya buy on weakness ya, kalau dia sudah mulai rebound lagi selama dia bertahan di atas 830. Nah kalau mau tambah lagi atau average up, kalau buy sekarang ya naik ke atas 965 silakan tambah lagi, atau average up ya naik ke atas 1055 tambah lagi ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk WIRG. Kemudian berikutnya untuk RMKE ya. Jadi ini kenapa Pak Sunar ini RMKE kok masih naik lagi? Saya terus terang aja nggak ngikutin beritanya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat sekilas dari RTI bisnis sih kalau nggak salah sih labanya lumayan naik ya. Tapi naiknya karena apa saya nggak tahu ya. Saya nggak baca laporan keuangannya untuk RMKE ya, seperti itu ya. Sebentar coba saya cekkan di aplikasi sekuritas. Kalau nggak salah sih dia yang terakhir lonjakan pendapatan ya, seperti itu ya. Jadi pendapatannya jadi 1,86 triliun di 2021, kurang lebih seperti itu ya beritanya ya. Karena kalau nggak salah berkah dari batu bara ya, seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi untuk RMKE ya? Kalau kita lihat di sini yang sudah punya ya, untuk RMKE pasang aja trailing stopnya paling dekat di 655, itu adalah swing low hari ini atau low-nya hari ini ya. Kemudian maksimum stop loss-nya di 615. Artinya kalau sudah punya, kalau dia turun di bawahnya 106, kalau dia turun di bawahnya 615 ya, ya silakan lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawahnya 615, ada kemungkinan dia bisa testing lagi area support berikutnya lagi. Ini areanya sebelum dia breakout ya, di sekitar 492 ya. Itu untuk RMKI ya. Memang sejauh ini kalau kita perhatikan agak hati-hati ya, karena di sini sebelumnya volumenya kurang ya, kecil banget, kemudian tiba-tiba ada lonjakan di awal Mei, dia naiknya lumayan tinggi. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah bagaimana Pak Sunar yang mau trading buy di RMKI, boleh saja pakai strategi buy on weakness. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja di sekitar area 492 ya, atau paling cepat di 615. Artinya gini ya, kalau dia misalnya koreksi ya saya nggak melakukan koreksi ya. Kadang-kadang kalau dia masih uptrend, kalau terjadi pullback kemudian dia berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita mau
Kalau mau trading silahkan buy ya, seperti itu ya. Jadi ke 615 ke atas barusan buy atau tunggu di 492. Artinya kalau dia koreksi atau turun di bawahnya dekat dengan 492 ya, seperti ini ya. Sebelumnya low-nya di 525 ya, lumayan dekat dengan 492. Kemudian kalau dia berhasil naik breakout ke atas high-nya di sini ya. Contohnya ini breakout ke atas high-nya ya, kita boleh tambah lagi atau buy ya. Seperti itu ya. Atau yang belum punya boleh buy on weakness. Jadi ada dua area buy on weakness-nya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ternyata Pak Sunar dia berhasil breakout lagi, ya naik ke atas 730, boleh buy atau tambah lagi atau average up ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi buy high sell higher. Nah, kira-kira kalau dia berhasil breakout ke atas 730, itu target price-nya di mana gitu ya. Jadi saya coba menggambarkan target price-nya dengan menggunakan Fibonacci extension ya, seperti itu ya. Jadi saya coba gambarkan untuk target price-nya sebentar ya. Insert Fibonacci extension. Kalau kita lihat ini adalah kurang lebih area sideways-nya. Jadi ini ketika dari bawah dia naik, kemudian dia pullback-nya kurang lebih di sini ya. Jadi itu kurang lebih yang saya ambil acuannya untuk Fibonacci extension-nya ya. Kira-kira dia target price-nya di mana. Nah ini sudah saya gambarkan ya. Jadi target price berikutnya dia akan menguji 760 dan berikutnya lagi di sekitar kurang lebih 860 ya. Tapi saya kasih 850 aja ya. Yang lebih dekat ya. Itu target price-nya untuk RMKI ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 730 buy, naik lagi ke atas 760 tambah lagi atau average up, target price-nya di 850 ya. Kurang lebih seperti itu. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus, tapi saran saya sih kalaupun Anda mau trading buy di RMKI ya, jangan terlalu banyak karena seringkali volumenya hilang ya. Itu yang agak mengkhawatirkan ya, seperti itu ya. Tiba-tiba seperti ini ya. Volumenya hilang kecil gini ya. Dan dia tiba-tiba aktif aja sekitar awal pertengahan ini ya, mulai tanggal 12 Mei ya, seperti itu ya. Jadi santai aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, pasang aja trailing stopnya atau stop loss, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk AMRT. Jadi AMRT ini dia akan menguji resistance 1850 ya, seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi? Sebentar saya lihat ya. Biasanya sih kalau AMRT kecenderungan kalau naik aksi korporasi pembagian dividen ya. Tapi pembagian dividennya sekarang terakhir sih kalau berdasarkan dividen yield-nya nggak terlalu tinggi banget ya. Kalau kita perhatikan untuk pembagian dividen belum tahu ya. Rapat umum pemegang sahamnya hari ini ya. Ini jamnya kalau salah jam 2 ya, jadwalnya di RTA Bisnis ya. Jadi belum tahu hasil rapatnya seperti apa, karena pada saat saya bahas ini masih jam 1:07 waktu Indonesia bagian Barat ya, siang, waktu sesi 1 break. Kalau mau trading buy di AMRT, itu strateginya ada dua, tetap sama ya. Area buy weakness, bagi yang sudah ngikutin saya lama, rajin menonton, mencatat, dan pasang automatic order buy ya, harusnya sudah buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1550 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi tetap aja kalau mau buy di AMRT, tunggu aja buy on weakness di area 1550. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Atau kalau misalnya wah nggak dikasih Pak Sunar, ternyata breakout naik ke atas 1850, ya silakan buy ya. Jadi tunggu buy on weakness atau sekalian breakout ke atas, buy high sell higher. Ini memang kalau secara MA20 trennya masih cenderung sideways tapi konsolidasi di atas ya. Jadi masih cukup bagus, harapannya untuk naik lagi masih ada. Tapi jangan terlalu agresif. Tunggu aja sekalian breakout buy high sell higher atau buy on weakness ya. Strateginya seperti itu. Itu untuk AMRT ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Medco ya. Jadi Medco ini yang ikutin saya sebenarnya sih sudah pernah saya sebutkan juga buy on weakness-nya di 555 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 555, kalau berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 590, boleh tambah lagi atau average up. Nah, mungkin ada yang bertanya, lupa Sunar, kok ternyata sesi 1 break kok dia lesu lagi, turun di bawah 590, sebenarnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau trading ya pasang aja trading stopnya ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Dan ini memang kecenderungannya MA20-nya masih cenderung sideways ya. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 530 masih cukup bagus ya. Tapi tetap sama aja, tetap pasang trading stop dan stop loss-nya di 555 atau 530 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 590 buy, kemudian target price berikutnya di 625. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi atau average up, silahkan ya. Untuk Medco target price berikutnya sekitar
640 sampai 650. Ini memang ada 2 garis ya. Tapi kalau wah Pak Sunar ini terlalu dekat ya, saya hapus salah satunya saya. Jadi 625 ke atas buy atau tambah lagi ya, naik ke atas 650 tambah lagi ya, seperti itu ya. Strateginya seperti itu aja, mudah ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, tinggal yang mau ya ikutin aja ya, seperti itu ya. Pasang aja automatic order ya, jadi nggak perlu ditungguin ya. Oh ya, saya hanya menambahkan aja. Memang kadang-kadang saya saham yang saya bahas itu saya kasih judulnya analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok. Tapi bukan berarti hanya berlaku hari ini dan besok. Itu sebenarnya berlaku enggaknya itu lihat dari garis-garisnya ya. Selama dia berhasil bertahan di atas garis tertentu ya yang sudah saya bahas ya, berarti dia masih bagus ya, masih berlaku ya. Jadi ini garis-garisnya nggak saya ganti-ganti atau nggak saya geser-geser ya. Supaya apa? Supaya kita kalau profit itu konsisten ya. Karena kalau kita geser-geser garisnya nanti bingung. Kalau sudah pasang trailing stopnya misalnya ya di 590 atau sudah pasang automatic order buy kalau dia breakout ke atas 590. Kemudian digeser lagi ke 580, 587 atau 570 atau 560. Nanti bingung ya, rencananya jadi berantakan. Jadi garisnya tetap sama acuannya untuk support resistennya. Yang berubah itu memang pergerakan harganya yang naik turun di garisnya ini ya. Jadi istilahnya kita itu kalau trading ya berarti kita istilahnya bahasa Inggrisnya itu dancing with the market ya, berdansa dengan market ya. Support resistennya harus tahu kalau kita trading itu ya. Jadi bukan hanya pengennya cuan doang ya. Kebanyakan sih ya saya nggak menyalahkan. Memang kalau trading atau investasi maunya cuan. Tapi pada dasarnya trading atau investasi itu adalah set of rules ya. Kita harus bikin peraturan ya. Kapan kita saatnya beli, kapan kita saatnya jual. Ya seperti itu ya. Kalau kita jual itu ada 2 keputusan. Ketika gagal kita rugi mau di mana kita pasang stop lossnya, atau kalau sudah untung di mana kita pasang trading stopnya. Itu sama, walaupun untuk investasi juga sama, harus ada rulesnya, set of rules itu yang paling penting ya. Peraturan-peraturannya itu harus kita tentukan, trading plan-nya seperti apa atau invest plan-nya seperti apa. Jadi bukan mindsetnya itu jangan cuma ingin cuan, apalagi diiming-imingin wah ini loh ikut rekomendasi saham atau stock pick-nya orang ini ya, seperti itu ya. Mantap banget gitu ya, 95% atau 90% ke atas lah berhasil gitu ya. Ya belum tentu ya seperti itu ya. Karena kalau saya pernah baca bukunya The Intelligent Investor ya, itu di sana juga disebutkan ya, memang salah satu kunci penting untuk menjadi investor yang sukses itu adalah kita harus melakukan riset sendiri ya. Jadi jangan terlalu bergantung pada stock pick atau rekomendasi saham dari orang lain ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu tipsnya ya. Jadi saya bagikan sedikit ya sambil kasih analisa saham. Seperti biasanya nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.